Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jemaah salat yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama adalah hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya dengan begitu presisi dan begitu indah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang mana ketika kita mendengar nama beliau, kita dianjurkan untuk bersalawat kepadanya. Masyiral muslimin rahimahumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbah Jumat pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin agar tetap senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimahumullah. Memulai khutbah Jumat pada kesempatan hari ini, khatib mengangkat satu ayat pemantik yang mana ini adalah tugas dan fungsi utama manusia selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa yasfiku dima' wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, kami hendak menciptakan khalifah di bumi ini. Para malaikat itu bertanya, mengapa kau ingin menciptakan manusia yang akan melakukan pertumpahan darah dan kancuran, sedangkan kami di sini bertasbih dan menyembah. Qala ini akan malah Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Pada dasarnya hakikat manusia selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia juga memiliki tugas yang sangat berat, yaitu menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah yang dimaksud adalah bukan hanya sekadar pemimpin, tetapi khalifah yang dimaksud di sini adalah mereka yang menjaga kestabilan alam yang ada di dunia ini. Masyarakat muslimin rahimahullah, alam adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah tidak menciptakan bumi ini sia-sia. Burung, sungai, laut, hewan, tumbuhan, semuanya memiliki peran. Sayangnya manusia yang diberi akal seringkali menjadi perusak, bukan menjadi. Pembakaran liar, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan masih banyak yang lain yang menyebabkan berbagai bencana alam, banjir, kekeringan, dan perubahan iklim yang merugikan semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi hukum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un."
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan. Ayat ini menggambarkan bahwa setiap kerusakan di alam, baik itu banjir, longsor, polusi, atau hilangnya kesuburan tanah, bukan semata-mata karena faktor alam, namun akibat pula manusia yang serakah dan tidak menjaga keseimbangan. Allah memberi peringatan bukan dengan kata-kata, tetapi langsung melalui bencana yang membuat manusia sadar bahwa mereka telah melanggar tatanan Tuhan. Masyiral muslimin rahimahullah, dalam ajaran Islam, menanam pohon bukan hanya sekedar aktivitas sosial atau lingkungan, melainkan juga ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis ini luar biasa. Rasulullah SAW tidak berbicara tentang sholat saja, tidak berbicara tentang puasa atau ibadah-ibadah yang sifatnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau berbicara bagaimana menanam pohon sebagai bentuk sedekah jariah. Artinya, setiap tanaman yang kita tanam, tanaman tersebut memiliki daun yang tumbuh, setiap buah yang dimakan, setiap oksigen yang dihirup makhluk hidup karena pohon tersebut. Artinya, semuanya kembali menjadi pahala yang mengalir bagi penanamnya, meskipun dia telah tiada. Menanam pohon bukan hanya menumbuhkan daun, tetapi menumbuhkan keberkahan. Pohon memberi kehidupan, menanam air hujan agar tak terjadi banjir, mengikat tanah agar tak longsor, memberi naungan dari panas, menghasilkan oksigen bagi pernafasan, dan menjadi rumah bagi makhluk yang lain. Betapa besar hikmah yang terkandung dalam satu bibit yang kita tanam. Masyiral muslimin rahimahullah, mari kita lihat realitas yang ada di sekitar kita. Hutan gundul, sungai kering, darat yang polusi. Kita sering mengeluh tentang bencana, tetapi jarang mau memberikan solusi. Padahal satu langkah kecil bisa menjadi amal besar. Satu pohon saja yang kita tanam akan menyelamatkan generasi di masa depan. Satu pohon yang tumbuh bisa menjadi saksi bahwa kita telah berbuat sesuatu untuk bumi yang kita pijaki. Jangan tunggu program besar atau bantuan dana. Kita mulai dari halaman rumah saja, pekarangan masjid, sekolah, atau tanah wakaf. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amal terbaik adalah amal yang dilakukan dengan konsisten, walaupun kecil. Kalau bisa kita artikan, amalan yang kita lakukan adalah amalan istiqomah. Kita menanam pohon, lalu merawat, itu sudah termasuk amalan yang beristiqomah. Hanya kecil saja, tapi konsisten dan memberikan dampak yang baik kepada generasi berikut. Menanam pohon berarti menanam harapan. Harapan untuk udara bersih, tanah yang subur, dan generasi yang sehat. Menanam pohon juga berarti menghidupkan kembali nilai Islam, rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Masyiral muslimin rahimahullah, menanam pohon adalah wujud nyata dari rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bumi yang luas, tapi jika kita tidak jaga, bumi ini akan menjerit. Maka tugas kita sebagai khalifah adalah imaratul ard, atau memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Islam mengajarkan keseimbangan termasuk dalam memperlakukan alam. Kita tidak dilarang untuk mengambil apapun yang ada di bumi ini, tapi kita dianjurkan untuk menjaga tatanan bumi ini. Rasulullah SAW menegaskan, apabila
apabila hari kiamat terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada di pohon, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Betapa dalam maknanya. Bahkan di ambang akhir dunia pun menanam tetap dianggap amal yang mulia. Bukan tentang hasil, tapi tentang niat menjaga kehidupan. Masyiral muslimin rahimahumullah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari tempat kita berdiri. Jadikan masjid bukan hanya sekedar tempat sujud, tempat mengaji, tempat sholat, tapi juga pusat gerakan hijau. Jadikan sekolah, kampus bukan hanya sekedar tempat belajar secara tekstual, membaca dan menulis, namun menjadikan pembelajaran secara kontekstual, pengamalan yang kita pelajari bagaimana caranya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon di pekarangan sekolah, kampus dan sebagainya. Jadikan juga rumah kita bukan hanya sekedar tempat untuk kita pulang, tempat untuk kita berlindung, tempat untuk kita istirahat, tetapi menjadi satu hal yang bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjadi tempat layannya pohon-pohon kehidupan. Mari wujudkan Islam sebagai agama yang mencintai alam, bukan yang abai terhadap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menanam bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Inilah hal-hal yang sangat kecil, namun menjadi amalan jariah, sedekah jariah, kebaikan yang tidak akan pernah terputus dari menanam pohon hingga ia tumbuh dan menjadi bermanfaat bagi orang lain, bahkan seluruh alam, makhluk yang lain juga mendapatkan manfaat. Karena setiap pohon yang kita tanam dengan niat yang ikhlas menjadi naungan kita di hari kemudian ketika begitu panas, begitu dahsyatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.